Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebuah kisah yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita dari pandangan Sabto. "Pak, apa ada lagi yang harus aku persiapkan nanti?" tanya Sabto. "Tidak ada, Nang. Sudah cukup. Sepertinya kamu tidak sabar menuju hari raya," tanya Pak Mulyo. "Namanya juga persiapan. Kan harus dipersiapkan dari sekarang supaya tidak keteteran." Sabto membereskan seluruh baju-bajunya dan dimasukkan ke dalam koper. Dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah tulisan tangannya yang tertulis dalam sebuah kertas mengenai kata-kata cintanya saat pertama kali mengungkapkan perasaannya terhadap Citra. "Maafkan aku, Citra. Aku harap kamu datang ke hari pernikahanku dengan baik. Aku yakin kamu akan mendatangi pernikahanku," ucap Sabto. Dia menyobek surat itu hingga menjadi dua dan menyobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpihan kertas. Kertas itu dimasukkannya ke dalam kantung kresek untuk dibuangnya menuju tempat sampah. Surat cinta untuk Citra hanya kenangan, bukan pandangan. "Sabto, Nang, kamu sedang apa?" tanya Ibu Sabto. "Oh, aku sedang membereskan baju-baju, Bu." "Ada apa, Bu?" tanya Sabto. "Kemari, Nang." Sabto segera menuju ibunya sambil membawa bungkusan kantong kresek hitam. "Ada apa, Bu?" "Lah, apa itu?" tanya ibunya. "Ini sampah, Bu. Mau Sabto buang," jawab Sabto. "Oh, sampah. Nah, coba kamu cek kamar mandi. Airnya sudah penuh belum?" "Oh, nggih, Bu." Sabto menuju kamar mandi untuk mengecek langsung air keran yang dinyalakan ibunya. Memang pekerjaan rumah menjadi berantakan karena prioritas diutamakan kepada pernikahan Sabto. "Bu, sudah penuh," ucap Sabto. "Matikan, Nak." Sabto mematikan keran air di kamar mandi dan kembali menuju ibunya. "Ada lagi, Bu?" tanya Sabto. Ibu Sabto berhenti memotongi bawang merah yang sedang diiris tipis-tipis. Sambil tersenyum, ibunya berkata, "Pernikahan itu sangat sakral, harus tenang dan tertib," ucapnya. Sambil membereskan kemeja Sabto, Ibu Sabto tampak yakin anak semata wayangnya sebentar lagi akan bahagia. "Ingat pesan bapak dan ibumu, hormati mertuamu di sana. Jika butuh apa-apa, bilang saja. Jika kamu sedang sedih, datangi kami. Kamu juga pasti akan rindu, bukan dengan ibu?" "Pasti, Bu. Masa iya Sabto tidak rindu dengan rumah? Rindu masakannya ibu," ucap Sabto. Ibu Sabto langsung memeluk Sabto dengan rasa harunya yang tidak bisa terbendung lagi. "Jangan tinggalkan sholat, Nak. Apapun masalahmu, Tuhan adalah sebaik-baiknya pertolongan. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa untuk kebaikan kalian berdua di hari H nanti," ucap Ibu Sabto. "Ibu tidak usah nangis, aku jadi ikutan nangis loh," ucap Sabto. "Ibu tidak nangis kok," ucap Ibu Sabto sambil mengusap kedua matanya dengan baju. "Ibu hanya ingin kalian bahagia, selamat membangun keluarga. Semoga bahagia selalu," ucap Ibu Sabto. "Iya, terima kasih," senyum Sabto. Satu hari sebelum acara pernikahan digelar, desa tempat Kirana tinggal. "Ramli, nanti pagi sudah siap?" tanya Pak Suroso. "Sudah, Tuan," ucap Ramli. "Coba tanyakan ke Dek Kirana, apakah dia juga sudah siap?" tanya Pak Suroso. "Siap, Tuan, saya sampaikan sekarang," jawab Ramli. Ramli langsung menuju ke kamar Dek Kirana. Hatinya agak perih melihat Kirana sebentar lagi akan menikah.
Dia hanya bisa memendam rasa dalam diam. Selama belasan tahun bersama, kini perasaannya harus dikubur begitu saja, sebab ada pria yang lebih siap dan mantap mendahuluinya. Ramli melangkah menunduk di hadapan kamar Kirana. Dia tidak ingin mengungkapkan lebih jauh apa yang sedang dirasakannya hari ini. Intinya, dia sedang patah hati dan galau berat. "Punten Mbak Kirana, ini Ramli," ucap Ramli sambil mengetuk pintu kamar. "Oh iya sebentar," jawab Kirana. Hati Ramli agak tenang mendengar suara halus yang diucapkan oleh wanita pujaan hatinya itu. Kirana membuka pintu sambil mengenakan kebaya kesukaannya berwarna coklat. Ramli hanya melongo sambil terdiam 1000 bahasa. Dia baru saja mendapati bidadari indah yang cantik rupawan. "Iya Mas Ramli, ada apa?" tanya Kirana. "Oh ini Mbak," jawab Ramli dengan gugup dan menunduk lesu. "Ini apa Mas?" tanya Kirana. "Kata Bapak, persiapan Mbak sudah siap belum untuk besok pagi?" tanya Ramli. Sudah sih, mungkin tinggal corakan henna tanganku, ingin aku ganti saja." "Oh nggih, nanti besok tukang rias tangan sudah datang tepat waktu Mbak. Saya sudah atur semuanya," ucap Ramli. "Oh benarkah?" tanya Kirana. "Enggak Mbak, semua sudah saya atur," ucap Ramli. "Terima kasih banyak Masnya," jawab Kirana sambil tersenyum. Ramli izin pamit dari hadapan Kirana. Wajahnya agak sumringah, manakala wanita yang dicintainya membalas sapaan hangatnya dengan senyuman manis. "Besok adalah hari di mana kamu akan menemui kehidupan sebenarnya. Ingat pesanku Sabto, kau adalah putra Bapak yang terhormat. Jadilah manusia yang memiliki rasa tanggung jawab," pesan Pak Mulyo. "Iya Pak," ucap Sabto. "Kebahagiaan yang hakiki bisa didapatkan ketika kamu mampu mencintai orang yang membuatmu nyaman. Semua orang pasti ingin merasakan cinta, namun tentang kenyamanan tidak bisa diperjualbelikan," ucap Pak Mulyo. Sabto heran, mengapa bapaknya lebih paham mengenai kisah cinta seseorang dibanding dengan kisah cintanya sendiri. Mungkin ada seseorang yang menceritakan kisah cintanya kepada bapak, sehingga menjadikan pengalaman terbaik untuk bapak ketika anaknya kelak akan menikah dan memperjuangkan cinta mati. Mengapa bapak tahu tentang cinta? Sabto mulai penasaran dengan ungkapan-ungkapan cinta yang dikatakan oleh bapaknya, Pak Mulyo. "Kau tahu Pak Suroso?" tanya Pak Mulyo. "Lah, itu kan bapaknya Kirana. Kenapa dengannya Pak?" tanya Sabto. "Bapak banyak belajar darinya," ucap Pak Mulyo. "Maksudnya Pak?" tanya Sabto. "Pak Suroso memperjuangkan Bu Yati dengan menghadapi berbagai macam permasalahan. Keluarganya gugur semua terkena santet karena ada lelaki lain yang mencintai Bu Yati, namun cintanya ditolak mentah-mentah," ucap Pak Mulyo. "Oleh Bu Yati?" tanya Sabto. "Ya, benar. Orang itu cintanya ditolak oleh Bu Yati. Akhirnya dia menyerang keluarga Pak Suroso dengan santet yang terkenal hingga sekarang, yaitu santet malam satu suro," ucap Pak Mulyo. Sabto baru tahu ternyata semua orang memiliki masa lalu cinta yang benar-benar membutuhkan perjuangan. Tidak ada satupun yang terikat oleh cinta, melainkan harus melakukan pengorbanan. "Siapa lelaki itu Pak?" tanya Sabto. "Intinya, karena lelaki itulah seluruh warga desa tempat Kirana tinggal, seluruh depan pintunya terpasang irisan daun pandan dan ilalang yang melingkar. Orang itulah penyebab pertama munculnya serangan santet yang mematikan yang pernah Bapak ceritakan," ucap Pak Mulyo. "Santet yang berbentuk 5 itu Pak, apakah keluarganya juga tewas semua?" tanya Sabto. "Ya. Jadi masa lalu dari Pak Suroso bisa dikatakan sangat suram, betul Pak?" tanya Sabto. "Semua masa lalu memiliki nilainya masing-masing, tergantung bagaimana ia menyikapinya. Makanya kita harus menjadi orang yang legowo, senajan urip ora penak." Memang benar, jika kita ingin meminta nasihat, memintalah kepada yang lebih tua. Walaupun dia bodoh, namun dia paham arti dari pengalaman kehidupan. "Sekarang siapkan untuk nanti pagi, istirahat dan tidur," ucap Pak Mulyo.
"Enje Pak, berikan pilihan yang tepat untuk besok," ucap Citra. "Kamu yakin akan mendatangi di pernikahannya Sabto dan Kirana?" tanya Mbak Sumerep. "Harus. Ketika resepsi sudah selesai, pergi ke belakang rumah. Di sana ada tangan kanannya Pak Suroso yang bernama Ramli. Serahkan ini," ucap Mbak Sumerep sambil memberikan segelas air yang berwadah potongan bambu tertutup plastik putih dengan jumlah karet pengikat 2 biji. "Ini apa, Mbah?" "Kamu mau menghancurkan Sabto dan Kirana. Ini adalah akar dari santet malam 1 suro," ucap Mbak Sumerep kepada Citra. Citra menerima wadah potongan bambu yang berisi air mantra. Bentuk dan baunya seperti jamu. "Jangan dibuka dan jangan dicium," jelas Mbak Sumerep. Citra langsung menaruhnya di lantai. "Kamu datang ketika kesibukan melanda keluarga pengantin wanita," ucap Mbak Sumerep. "Lalu?" tanya Citra. "Ucapkan kepada Ramli begini. Jika dirimu ingin mendapatkan Kirana, serahkan air ini kepada Pak Suroso." "Apa hubungannya dengan Ramli?" tanya Citra. Ramli menyukai Citra. Bukankah ini suatu kebetulan yang sudah ditakdirkan untuk menghancurkan keluarga Pak Suroso? Tanya Mbak Sumerep sambil tersenyum. "Kok bisa? Semuanya saling berhubungan. Apakah?" "Kamu akan tahu nanti ketika akarnya telah tumbuh," ucap Mbak Sumerep. "Iya Mbah," tutup Citra. Hari pernikahan tiba. Hari di mana semua yang tidak terduga akan tercipta. Semua yang berada di luar nalar akan terlaksanakan. Selasa Pahing. Apa yang akan diputuskan untuk hari ini? Kelanggengan atau kerusakan. Pernikahan Sabto Adya Wiranta dan Kirana Putri Antasari. Sabto dan keluarga besar berangkat dari rumah sehabis subuh. Hal ini dikarenakan acara pernikahan dan resepsi menjadi satu. Sedangkan perjalanan lumayan panjang. "Sudah siap semua?" tanya Pak Mulyo. "Sudah Pak," ucap Sabto. Seluruh barang-barang serta seserahan dimasukkan ke dalam mobil khusus barang yang menggunakan mobil pribadi. Sedangkan Sabto, Ibu Sabto, dan Pak Mulyo menggunakan mobilnya yang satu lagi. Mobil ini dirancang khusus untuk membawa pengantin pria. "Bu, Pak, apa tidak apa-apa? Kita berangkat di waktu subuh seperti ini," ucap Sabto. "Lebih cepat, lebih baik. Perjalanan kita tidak dekat, makanya kita harus gerak cepat," ucap Ibu Sabto. Sabto tidak berani membantah argumen kuat ibunya. Kini mobil yang membawa Sabto siap berangkat menuju rumah Kirana, calon istrinya. Pandangan Citra. Citra menyisir rambutnya di hadapan cermin kesayangannya. "Sabto, apa peduliku terhadapmu? Apa yang harus aku dapatkan ketika cinta ini terus-menerus mengiris mata dan hatiku? Apakah kamu siap dengan janjiku beberapa bulan yang lalu?" ucap Citra. "Sabto, aku benar-benar datang di hari pernikahanmu. Bukan sebagai tamu, juga bukan sebagai penyembul arahku. Namun aku datang sebagai ancaman masa depanmu dengan sahabatku sendiri, Kirana Putri Antasari," ucap Citra sambil tersenyum. Citra menggunakan dress hitam lengkap dengan hijabnya yang berwarna hitam polos, serta kacamatanya juga yang berwarna hitam. Semua bernuansa hitam, mengartikan nuansa duka, mengartikan nuansa lara. "Aku siap datang," ucap Citra. Beralih ke pandangan Kirana. "Ramli, bagaimana?" tanya Pak Suroso. "Sampun siap semua," ucap Ramli. "Tinggal menunggu pengantin laki-laki. Kuharap semua berjalan dengan aman," ucap Pak Suroso. Beralih ke pandangan Sabto. Mobil yang dikemudikan Sabto dan keluarganya telah masuk ke dalam desa Kirana. Sabto mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan barunya dengan siap dan mantap. "Awas, kucing hitam!" teriak Sabto dari jok belakang. Mobil yang ditumpangi oleh Sabto mengerem mendadak. Seluruh penumpang di dalamnya terombang-ambing tidak karuan. "Astagfirullah!" teriak Ibu Sabto. "Ada apa, Man?" tanya Pak Mulyo kepada Maman. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri kucing hitam yang diyakini miliknya. "Ada seorang wanita bersama kucing hitam di tengah jalan, Pak," ucap Maman. "Seorang wanita?" tanya Pak Mulyo. "Enje Pak." Sabto segera bangkit dan memandangi wanita menggunakan dress hitam lengkap dengan hijab dan kacamata hitamnya.
Wanita itu tersenyum kepada Sabto seperti mengenal diri Sabto. "Siapa perempuan itu, Mas?" tanya Sabto. "Tidak tahu, Mas," ucap Maman. "Citra, Kak," ucap Sabto. Pak Mulyo dan Ibu Sabto langsung melirik ke arah Sabto. "Citra?" tanya Ibu Sabto. "Iya, Bu, aku yakin dia itu Citra," ucap Sabto. Wanita bertudung hitam itu langsung pergi dan menghilang tepat di pepohonan rindang di sekeliling jalanan desa. "Bu, itu Citra, aku yakin itu Citra," teriak Sabto. "Kamu kenapa, Nang? Ada apa dengan Citra? Dia kan sudah menjadi masa lalumu," ucap Ibu Sabto. "Tapi kan," potong Sabto. "Man, jalankan mesinnya, sudah hampir telat," ucap Pak Mulyo. Maman langsung menyalakan mesin mobil dan melanjutkan kembali perjalanannya. Sabto masih memandangi pepohonan rindang, tepat di mana wanita yang diyakini Citra itu menghilang. "Kamu itu apa-apaan, Tonang? Sudah, jangan kau ungkit lagi masa lalu. Semua sudah berjalan dengan sendirinya," ucap Pak Mulyo. "Iya, Pak, maaf," jawab Sabto. Sabto hanya terdiam. Tanpa sengaja dia telah menggoyahkan hatinya dengan kehadiran wanita bertudung hitam yang mirip sekali seperti Citra. Perjalanan masih berlanjut. Ibu dan Bapak Sabto memegangi kedua tangan Sabto. Mereka berdua memberikan pengertian agar keraguan Sabto hilang. Beralih ke pandangan Citra. "Hampir saja Sabto menghampiriku. Aku harus bergegas sampai ke tempat Kirana. Aku yakin acara akan dimulai," ucap Kirana sambil melepas kucingnya sebagai alat keraguan Sabto. Pandangan Kirana. "Kok lama sekali ya, Pak, Mas Sabto datang ke sini?" ucap Kirana pada Pak Suroso. "Mungkin ada kendala di jalan, Nak. Kamu siap-siap saja, penghulu sudah datang," jawab Pak Suroso. "Iya, Pak." 15 menit kemudian rombongan pengantin laki-laki mendatangi lokasi. Seluruh warga menyambut gembira kedatangan Sabto dan keluarga. "Ramai banget, Pak," ucap Sabto. "Begitulah pernikahan, semua tampak berbahagia," ucap Pak Mulyo. "Ramli, rombongan pengantin laki-laki sudah datang, tolong sambut mereka," ucap Pak Suroso. "Nggih, Tuan, siap," ucap Ramli. Ramli bergerak menuju rombongan Sabto untuk menyambut. Seluruh keluarga Pak Suroso telah siap untuk menyaksikan pernikahan Sabto dan Kirana. "Mangga, Pak, Pak Suroso sudah menunggu," senyum Ramli terhadap Sabto dan keluarga. "Terima kasih, Mas," ucap Sabto. Sabto dan keluarga diiring-iringi menggunakan rebana dan lantunan sholawat. Warga yang lainnya menaburkan bunga di hadapan Sabto. Hari itu, hari yang sangat berbahagia bagi Sabto dan keluarga besar. Sebentar lagi, acara inti akan dimulai. "Assalamualaikum, Pak Suroso," ucap Pak Mulyo sebagai perwakilan dari keluarga. "Waalaikumsalam." "Mangga, masuk," ucap Pak Suroso. Sabto langsung dihadapkan oleh penghulu dan duduk berhadapan dengannya. "Bagaimana? Langsung saja," ucap penghulu. "Dek Kirana di mana, Pak?" tanya Sabto. "Dek Kirana dari tadi menunggu kehadiranmu, Nak. Dia sedang menantikan ijab kabulmu. Segerakan saja," ucap Pak Suroso. Ijab kabul pun dimulai. Kedua tangan Sabto bergetar hebat. Sepertinya nyalinya harus kuat untuk mengucapkan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Kirana Putri Antasari binti Suroso dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai," jawab Sabto dengan lantang. "Bagaimana? Sah?" tanya penghulu. "Sah," ucap seluruh hadirin. "Alhamdulillah, Al-Fatihah." Sabto merasa lega dengan berlangsungnya acara ijab kabul. Kirana menangis terharu dari kamar. Tanggung jawabnya telah sepenuhnya ditanggung oleh suami barunya Sabto. "Alhamdulillah, kamu telah resmi menjadi suami Kirana. Selamat, Nak," ucap Pak Suroso. "Terima kasih, Pak," jawab Sabto. Kirana pun keluar dari kamarnya dengan menggunakan baju pengantin lengkap dengan sanggul rambutnya yang berhias bunga melati. Kedua tangannya bercorak henna berwarna putih sebagai perlambang kesucian. "Dek Kirana," ucap Sabto. "Enggak, Mas," jawab Kirana. Mereka berdua tersipu malu. Baru beberapa hari dipertemukan, kini sudah menjadi pasangan suami istri.
Kirana mencium tangan kanan Sabto sebagai lambang telah sahnya mereka berdua sebagai pasangan suami istri. Dari luaran, Ramli menggenggam kedua tangannya. Hatinya terasa panas melihat wanita yang dicintainya telah berpindah kepada sosok laki-laki yang baru dikenalnya. Ramli menuju ke belakang rumah untuk menenangkan dirinya. Pikirannya tampak kacau ketika Kirana mencium tangan Sabto. "Awas kau Sabto," ucap Ramli. Setelah acara ijab kabul selesai, Pak Suroso langsung melanjutkan ke acara resepsi. Sabto dan Kirana menuju ke tempat resepsi untuk menyambut para tamu. Para tamu yang berdatangan tampak ramai. Walaupun berada di desa, acara pernikahan merupakan acara kebahagiaan bersama. Saling berbahagia dengan keindahan dua pasangan yang baru saja disahkan menjadi pasangan suami istri. Tamu yang mendatangi acara resepsi mulai menyalami kedua mempelai. Mereka yang datang mengucapkan selamat kepada Sabto dan Kirana yang baru saja menikah. Citra datang tepat waktu ketika kedua mempelai sedang sibuk. Dia langsung menuju kerumunan dan mencari arah pintu belakang rumah Kirana. Wadah tempat penyimpanan air mantra untuk menyerang dan membentuk akar santet malam satu suro telah tersimpan rapi di dalam tas milik Citra. "Ramli, ya, aku harus mencari orang itu." Citra menuju pintu belakang dan menemui seorang pria sedang menghisap rokok lengkap dengan kopinya. Pria itu tampak kecewa dan lesu. Hal ini terlihat dari mimik wajahnya yang tampak murung. Citra tersenyum lebar. Dia membuka cadar yang menutupi mulutnya dan memperlihatkan wajah kepada Ramli, orang yang dijadikan sebagai batu loncatan santet ini tumbuh. "Kamu yang bernama Ramli?" tanya Citra. "Heeh, kamu siapa?" tanya Ramli. Citra membuka tasnya dan mengambil bungkusan wadah yang terbuat dari bambu berisi air mantra khusus. "Ada salam dari orang yang akan membuatmu bahagia," ucap Citra. "Maksudnya? Maukah aku bantu agar Kirana kembali ke pangkuanmu?" senyum Citra. Ramli langsung bangkit dan mendorong Citra hingga menabrak pintu. "Tidak usah emosi untuk mengungkapkan perasaanmu. Kita adalah korban dari kekejaman cinta, bukankah begitu?" ucap Citra. "Apa maumu?" tanya Ramli. Citra menggoyang-goyangkan wadah yang berisi air mantra itu. "Cukup mudah, berikan ini kepada Pak Suroso. Kelak kau akan mendapatkan Kirana. Sepakat?" ujar Citra. Ramli memandangi wadah berisi air yang terbuat dari bambu itu. "Apa ini?" tanya Ramli. "Sudah aku bilang, turuti kemauanku, maka kau akan mendapatkan kemauanmu," ucap Citra. Ramli melepaskan genggaman tangannya terhadap kedua tangan Citra. Hatinya tampak luluh ketika peluang untuk mendapatkan Kirana kembali terbuka lebar. "Wanita yang kau incar adalah temanku, dan lelaki yang dinikahi oleh wanita brengsek itu adalah orang yang aku cintai," lanjutnya. Ramli masih memegangi wadah itu sambil menatap Citra. "Tugasmu cukup mudah, campurkan air itu ke dalam tempat minuman keluarga ini. Jika kau telah mencampurkannya, itu berarti kau telah mendapati peluang terbesarmu untuk mendapatkan Kirana," ucap Citra. "Baiklah, aku setuju," ucap Ramli. Memang mudah memberdaya laki-laki ketika pikirannya sedang gila cinta. "Baiklah Ramli, kita sekarang adalah teman. Lakukan tugasmu dengan baik," ucap Citra. Citra bergegas meninggalkan Ramli. Dia menuju ke arah resepsi untuk memberikan selamat kepada temannya Kirana. "Tunggu, kapan aku mencampurkan air ini?" tanya Ramli. "Setelah resepsi selesai," ucap Citra. Ramli masih memandangi wadah aneh itu dengan tatapan kosong. Di dalam pikirannya hanya satu, ambisi untuk mendapatkan tubuh Kirana dari cengkraman Sabto. "Aku datang Kirana, tunggu saja nanti Sabto. Aku akan membuatmu menyesal," ucap Ramli. Ramli tampak puas dengan ajakan Citra. Dirinya kembali bersemangat untuk mendapat ambisinya yang telah direbut dulu oleh orang tidak dikenalnya. Citra masih memandangi keadaan dan kondisi resepsi yang sangat ramai. Dia terus-menerus menyelinap ke sana kemari, menunggu waktu yang tepat. "Dek, aku mau ke kamar mandi dulu ya," ucap Sabto pada Kirana. Mau aku antarkan Mas?" tanya Kirana. "Nggak usah Dek, biar Mas sendiri saja," jawab Sabto. "Oh, enggak Mas,
Jangan lama-lama ya mas, ucap Kirana. Iya dek, jawab Sabto. Citra yang melihat pergerakan Sabto menuju tempatnya langsung bersembunyi di balik pintu. Dia sadar Sabto akan menuju ke arah belakang rumah. Ini kesempatan emas bagi Citra untuk membuat kejutan kepada sahabat dekatnya Kirana. Begitu Sabto sudah melewatinya, Citra langsung bergegas menuju tempat pengantin untuk menyalami Kirana. Selamat ya Kir, semoga kamu bahagia, ucap Citra. Ya ampun Arina, kamu kemana saja? Ada kok. Oh ya, tolong salamkan untuk Mas Sabto ya. Loh, kamu kenal? Kebetulan Mas Sabto adalah teman kerjaku. Begitu aku tahu dia menikah denganmu, aku senang sekali. Arina, gak nyangka ya kita bisa dipertemukan lagi seperti ini. Iya Kir, yang langgeng ya sampai bulan purnama muncul. Maksudnya? Gak apa-apa Kir. Citra tahu itu adalah basa-basi saja. Sebenarnya dia sangat benci kepada Kirana karena telah merebut Sabto. Entah dijodohkan atau tidak, Kirana seharusnya lebih memahami posisi dia sebagai wanita yang tidak ingin perasaannya diduakan oleh orang lain. Sabto menuju ke kamar mandi belakang dan mendapati Ramli sedang memegangi benda aneh sambil tersenyum lebar. Mas Ramli sedang apa? Tanya Sabto. Ramli yang mendengar itu langsung kaget dan menunduk hormat ke arah Sabto. Mohon maaf mas, aku sedang istirahat, jawab Ramli sambil menyembunyikan wadah itu ke belakang punggungnya. Sabto masih memandangi wadah aneh yang disembunyikan oleh Ramli dan mulai penasaran. Pasalnya, wadah itu baru dia lihat di rumah Kirana. Itu wadah apa mas? Tanya Sabto. Ramli mati gaya. Dia heran mengapa Sabto selalu menanyakan hal-hal yang harusnya disembunyikan. Bak intuisi tajamnya, Sabto seperti mengetahui bahwa ada seseorang yang akan memberikan akar santet di rumah ini. Oh, ini mas, ini obat untuk Pak Suroso. Tuhan biasa meminum obat seperti ini yang dipesan oleh seseorang, jawab Ramli sambil tersenyum walau dirinya agak kesal. Oh, ya sudah mas, saya ke kamar mandi dulu, ucap Sabto. Mangga mas, jawab Ramli. Sabto melewati Ramli dengan tersenyum. Ramli membalasnya dengan menundukkan setengah badan sebagai bentuk penghormatan. Dalam hati Ramli, bagaimana intuisi Sabto bisa setajam itu hingga menanyakan hal-hal yang seharusnya disembunyikan. Ramli segera menyembunyikan wadah yang berisi air itu di dalam bajunya. Dia mencari momen yang tepat ketika Pak Suroso hendak meminum jamu. Baru Ramli akan mencampurkannya ke dalam jamu itu. Citra segera meninggalkan tempat resepsi itu. Dia hanya menunggu efek samping dari air yang telah diberikan Mbak Sumerep dan menyerahkannya kepada Ramli. Tugasku sudah selesai. Selamat menuju kehancuran Sabto, ucap Citra. Kirana masih memandangi tingkah Arina yang sungguh mengejutkan baginya. Dia baru tahu ternyata Arina adalah teman dekat suaminya Sabto. Sambil memandangi kerumunan tamu, sang suami Sabto menghampirinya. Dek, kamu kenapa? Tanya Sabto. Oh, tidak mas. Tadi ada tamu siapa? Temanmu kah? Sepertinya kamu merasa mencari seseorang. Sedari tadi wajahmu menengok ke kanan kiri kerumunan tamu. Apakah dia teman kamu? Tanya Sabto. Dia sahabat dekatku mas. Katanya juga dia kenal dengan mas, ucap Kirana. Kenal sama mas? Siapa? Loh, mas gak kenal emang? Tanya Kirana. Temanku banyak dek, ucap Sabto. Namanya Arina, ucap Kirana. Arina? Aku gak punya temen yang namanya Arina kok, jawab Sabto sambil menggaruk-garuk kepalanya sambil mengingat-ingat masa lalunya. Teman kerja mas katanya, ucap Kirana. Kamu tahu nama lengkapnya? Tanya Sabto. Tahu mas, jawab Kirana. Siapa? Tanya Sabto. Arina Citra Pangkuwati, jelas Kirana. Arina Citra Pangkuwati, tanya Sabto. Loh, kok mas kaget? Tanya Kirana. Sabto kaget. Ternyata Citra benar-benar menghadiri acara resepsi pernikahannya. Pantas saja dia mendapati seorang wanita dengan bertudung hitam dan menggunakan pakaian serba hitam mirip dengan Citra di tengah jalan menuju rumah Kirana. Mas kenapa? Tanya Kirana.
Enggak dek, enggak apa-apa, ucap Sabto. Mas kok seperti kaget gitu? Emang dia siapanya mas? Tanya Kirana. Dalam posisi seperti ini, Sabto bingung untuk menjelaskannya kepada Kirana. Apakah dia harus menceritakannya sekarang atau setelah acara? Nanti mas ceritakan dek. Sekarang tugas kita adalah menyambut tamu yang hadir dulu, ucap Sabto. Nje mas, Kirana minta maaf, ucap Kirana. Nggak apa-apa kok, kamu gak salah, ucap Sabto. Sabto dan Kirana melanjutkan tugasnya untuk menerima para tamu yang menghadiri resepsinya. Acara berlangsung hingga sore hari. Sabto dan Kirana masuk ke kamar khususnya untuk mempersiapkan acara selanjutnya. Memang dalam adat Jawa, banyak sekali acara yang digelar dalam menyambut kebahagiaan untuk kehidupan yang baru seperti pernikahan ini. Mas janji mau ceritakan sekarang atau nanti mas? Tanya Kirana. Kamu yakin mas ceritakan? Tapi kamu ndak bakal marah, ucap Sabto. Enggak mas, aku siap kok, ucap Kirana. Sabto belum tahu arti kejujuran dalam bibir wanita. Apakah kejujuran itu menerima atau menolak? Citra, dulunya dekat denganku dek. Dia memang betul teman kerjaku dulu, jelas Sabto sambil memegangi kedua tangan Kirana. Aku akan jujur semuanya, tapi terserah kamu. Kita sudah sepakat untuk menjalani ini semua. Kita sudah ijab kabul dan sah sebagai pasangan suami istri. Kita juga sudah mengadakan resepsi besar-besaran. Tapi mas mohon, kamu jangan sakit hati dan marah ketika mas ceritakan, jawab Sabto. Kirana hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya dia merasa terluka bahwa Sabto memiliki kenangan indah kepada teman dekatnya Arina Citra. Dia adalah masa laluku, ucap Sabto. Bagai petir yang menyambar di siang bolong, Kirana langsung melepaskan genggaman tangan Sabto. Tapi dia masa laluku, sudah tidak ada hubungan lagi. Aku berani bersumpah, aku menikahimu bukan karena perjodohan, tapi aku memang cinta kamu. Kirana masih terdiam. Sabto mencoba untuk memegangi kedua tangannya, namun Kirana menariknya kembali. Baik dek, tidak apa-apa kok. Aku menikah bukan untuk pelarian. Kalau memang kamu marah padaku, aku terima. Tapi tolong, jangan bicarakan kepada orang tua kita. Ini masalah kita. Suasana dramatis itu terpecahkan ketika Ramli mengetuk pintu kamar mereka. Mbak Kirana, Mas Sabto, acara sebentar lagi akan dimulai, ucap Ramli. Oh, nggih mas, siap, jawab Sabto. Kirana masih terdiam sambil meneteskan air matanya. Hatinya merasa sangat sakit dan terluka. Sabto bangkit dari duduknya sambil berkata, aku sudah jujur, aku sudah mengatakan yang sebenarnya dek. Jika pernikahan ini kamu artikan sebagai pelarianku terhadap Citra, itu salah besar. Pernikahan ini adalah takdir yang telah Tuhan gariskan. Kita tidak bisa menolaknya. Sabto membuka pintu dan segera menuju acara selanjutnya, tidak membawa Kirana dan sengaja ditinggalkannya. Ramli yang berada di depan pintu merasa heran ketika Sabto keluar tanpa bergandengan tangan Kirana. Ramli, tolong siapkan wedang untuk para tamu ya, ucap Sabto. Nje mas, jawab Ramli sambil menunduk. Sabto pergi meninggalkan kamar dan menuju ke depan rumah untuk menjalani acara selanjutnya. Ramli penasaran, apa yang sedang terjadi antara Kirana dan Sabto? Apakah keduanya mendapati sebuah masalah? Ramli melewati kamar Mbak Kirana yang kebetulan tidak tertutup rapat. Dia mengintip lewat celah pintu kamar Mbak Kirana. Terlihat dengan jelas Kirana sedang mengusap air matanya. Air matanya menetes dan membasahi pipi lembut Kirana. Ramli merasa geram ketika melihat wanita yang dicintainya menangis di hadapannya. Sabto, dirimu harus aku bunuh, ucap Ramli sambil menggenggam kedua tangannya. Hati Kirana terasa tersayat-sayat. Mana bisa di acara yang berbahagia ini dia harus menangis dan meratapi kejadian yang menyakitkan ini. Mengapa Sabto, suaminya, tidak memberitahu terlebih dahulu manakala orang terdekatnya yaitu Arina adalah masa lalu dari suaminya? Mas, aku sudah ikhlaskan raga dan jiwaku. Kalau suatu saat kamu berpaling karena cinta pertamamu, aku adalah wanita yang beruntung mencintaimu karena aku telah mengikhlaskannya terhadap orang yang aku percayakan, yaitu teman dekatku, Arina, ucap Kirana.
Kirana mengusap air matanya sambil tersenyum. Kali ini dia mendapat pelajaran banyak mengenai kehidupan. Apa yang dia harapkan belum tentu terlaksana sesuai yang diharapkannya. Kirana segera memperbaiki make up-nya. Dia harus tampak kuat dan tegar di hadapan para tamu. Dia tidak ingin melukai momen bahagia orang tuanya karena masa lalu suaminya yang dibawa kembali ke masa sekarangnya dan bisa menghancurkan masa depannya. Kirana segera bergegas keluar dari kamarnya. Ramli yang mengetahui itu langsung menunduk hormat di hadapan Kirana. "Loh, Ramli, kamu sedang apa?" tanya Kirana. "Aku sedang menunggu Mbak Kirana untuk menuju tempat acara," jawab Ramli. Dalam hati, Kirana berucap, apakah Ramli tahu mengenai apa yang diucapkannya dan tetesan air matanya yang membasahi pipi Kirana? Kirana langsung mengusap-ngusap matanya dengan kedua tangannya. Ramli masih menundukkan pandangannya ke bawah. Ramli tahu Kirana menyadari apa yang telah Ramli lihat di balik kamar Kirana. Kirana segera melupakan kejadian itu. Dia berjalan menuju tempat acara sambil tersenyum palsu. Entah mengapa Ramli tampak kasihan melihat sosok Kirana yang tersakiti di hari pertama dia menikah. Acara inti pun digelar. Kirana dan Ramli mengusap kaki masing-masing orang tuanya dan melakukan sungkem terhadap keduanya. Ini mengartikan tanggung jawab orang tuanya telah berpindah kepada Sabto sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk menafkahi keluarga barunya, dan tugas rumah tangga diserahkan kepada Kirana sebagai sang istri yang mengatur tentang keseharian sang suaminya Sabto. Acara itu ditutup dengan pembacaan doa. Kirana dan Sabto tampak tersenyum bahagia di hadapan para tamu yang menghadiri. Namun tidak bagi Ramli. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Kirana merasa tersakiti. Senyum Kirana adalah senyum palsu untuk memanipulasikan para tamu yang menghadiri acara pernikahannya. Ramli, ucap Pak Suroso. "Iya Pak," ucap Ramli. "Tolong ambilkan jamu khususku ya. Berikan juga kepada Pak Mulyo dan Bu Wati. Siapa tahu mereka berdua menginginkan jamu kuatku," guyon Pak Suroso. Dalam hati Ramli, ini adalah momen yang tepat untuk menciptakan akar santet di dalam tubuh Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati, Ibu Sabto. Ramli tersenyum lebar. Sebentar lagi dia akan menghancurkan keluarga Sabto. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Kisah yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.